البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum, kita akan melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ini masih berkaitan menjelaskan bagaimana keadaan jahiliyah. Nah, barakallahu fikum, perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang ketika mereka berada di zaman jahiliyah dulu bagaimana. Kemarin mereka, beliau nukilkan bahwasanya mereka itu sudah terbiasa berhias. Nah, barakallahu fikum, menampakkan auratnya dalam artian menampakkan perhiasan-perhiasannya di pasar-pasar di hadapan manusia. Barakallahu fikum, kemudian juga sebagian mereka membuka auratnya ketika tawaf, mereka telanjang, sehingga disebutkan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir itu, tafsir Al-Qur'anul Azim, bahwasanya waktu itu mereka tawaf dalam keadaan telanjang, laki-laki perempuan. Muter-muter tawaf itu telanjang. Nah, kata mereka, al-yawma yabdu ba'du aw kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh, katanya. Al-yawma yabdu ba'du aw kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh, katanya. Pada hari ini nampak sebagian atau nampak seluruhnya, dan yang nampak darinya maka enggak aku halalkan, katanya. Dalam artian walaupun mereka berkeliling, keliling dalam keadaan telanjang, mereka tidak peduli dengan dengan telanjang tersebut. Yang jelas mereka tawaf. Nah, ini termasuk bentuk amalan jahiliyah yang waktu itu memang mereka seperti itu keadaannya. Nah, al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh. Nah, wa ma bada minhu fala uhilluh. Nah, pada hari ini nampak sebagian atau nampak seluruhnya dalam artian telanjang. Kemudian yang nampak darinya itu enggak aku halalkan. Dalam artian memang enggak ada. Nah, barakallahu fikum, sempat melihat sebagian itu enggak sempat ya. Karena mereka fokusnya adalah tawaf tadi. Tapi tetap itu amalan-amalan jahiliyah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di sini, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir mereka menjadikan di hati-hati mereka al-hamiyah, yaitu barakallahu fikum, sifat kesombongan seperti kesombongan orang-orang jahiliyah. Sombong mereka, membangkang, enggan menerima kebenaran, barakallahu fikum. Wa hadza min babid dzam, ini termasuk dalam bentuk dzam, celaan. Fahamiyatul jahiliyah, maka sifat kesombongan seperti orang-orang jahiliyah madmumatun, adalah perkara tercela. Walamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ansar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar salah seorang dari kalangan Ansar, hasala bainahu wa bainar rajulin, waktu itu terjadi antara orang Ansar tersebut dengan lelaki lain minal muhajirin, dari kalangan al-muhajirin, mungkin ada pertikaian atau permusuhan gitu. Fi ba'dil ghazawati iqtitalun wa niza'un, pada sebagian peperangan mereka ribut. Ada permasalahan, mungkin ada pertikaian antara salah seorang dari kalangan Ansar, kemudian salah seorang dari kalangan muhajirin. Padahal mereka semuanya sahabat. Barakallahu fikum, ada hampir melakukan peperangan dan juga permusuhan. Faqala al-Ansari, kemudian orang Ansar mengatakan, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar. Wa qala al-muhajiri, kemudian orang muhajirin, mereka juga mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Kullu wahidin minhum da'a qaumah, ya kan? Masing-masing antara mereka, masing-masing setiap orang di antara mereka menyeru dengan seruan kaumnya. Wahai orang muhajirin, wahai orang Ansar, seperti itu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum, apakah dengan seruan jahiliyah, padahal aku berada di hadapan kalian, di depan kalian. Rasulullah marah seperti itu. Manggil dengan seruan-seruan seperti ini, wahai orang muhajirin, wahai orang Ansar. Seakan-akan membuat semacam
kelompok-kelompok itu. Rasulullah mengatakan abid'awal jahiliyati wa ana abaina adhurikum. Apakah dengan seruan jahiliyah, seruan seperti seruan orang jahiliyah yang mereka berbangga dengan nasab, dengan kedudukan atau dengan kabilahnya, barakallahu fikum, wa ana baina adhurikum, dalam keadaan aku berada di hadapan kalian, di depan kalian, da'uha fa innaha muntinatun, kata Rasulullah. Tinggalkanlah seruan jahiliyah tersebut, karena sesungguhnya barakallahu fikum seruan jahiliyah tersebut adalah muntinatun. Maksudnya maknanya adalah apa? Berbau busuk. Muntinah itu berbau busuk. Nah, barakallahu fikum. Itulah yang namanya apa? Yang namanya seruan jahiliyah. Rasulullah mengatakan da'uha, tinggalkanlah seruan jahiliyah seperti itu, perbuatan jahiliyah seperti itu. Fa innaha muntinah. Ai na'am fa innaha laha raihah karihah. Maksudnya adalah muntinah itu raihah karihah, raihatun karihatun. Yaitu apa? Bau busuk. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya na'am barakallahu fikum, Rasulullah berusaha semaksimal mungkin na'am mengajarkan umatnya agar mereka bersih dari perkara-perkara yang berbau amalan-amalan jahiliyah. Na'am. Yakni al-i'tiza' bil qabilah. Maksudnya kata Rasulullah adalah apa? Adalah saling mengejek dengan qabilah. Na'am barakallahu fikum. Mengejek ini qabilah Ansar, ini qabilah na'am atau ini orang Ansar, ini orang-orang Muhajirin. Na'am. Paham itu ya? Berbangga-bangga dengan qabilah. Itu termasuk apa? Termasuk na'am barakallahu fikum salah satu amalan-amalan jahiliyah. Na'am. Li'annal mu'minina kulluhum ikhwah. Karena pada hakikatnya seluruh mukminin seluruhnya adalah ikhwah, bersaudara. Na'am, tapi saudara seiman ya, saudara seiman, semanhaj, seakidah seperti itu. Nah, pada asalnya seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kalau dijumpai perpecahan di kalangan mukminin, berarti ada di antara mereka yang memang beda akidahnya, beda keyakinannya, sehingga itulah yang bikin perpecahan. Dalam artian kalau seandainya mereka mau bersatu menjadi satu, bersatu di atas apa? Di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Apa tali Allah? Disebutkan Syekh Shalih Fauzan ketika beliau mensyarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Daud, beliau mengatakan hablullah na'am kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tali Allah itu maksudnya adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kalau mau bersatu semuanya di seluruh alam semesta ini, kaum muslimin mau bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan di atas apa? Nah, bukan di atas ahlu bid'ah wal furqah, bukan. Nah, bukan di atas kebid'ahan dan furqah perpecahan, bukan, tapi di atas Al-Qur'an was Sunnah. Barakallahu fikum. Naam. La farqa baina ansari wa muhajiri. Enggak ada bedanya antara orang Ansar atau orang Muhajirin. Orang Ansar adalah orang-orang yang apa? Yang menyambut kedatangan Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang-orang Muhajirun adalah orang-orang yang mereka melakukan hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Nah, mereka kan keutamaannya sudah memiliki keutamaan tersendiri. Tentunya orang-orang Muhajirun lebih afdal daripada orang Ansar karena orang Muhajirun menjamak antara hijrah wal munasarah, ya kan? Tergabung pada orang Muhajirun apa? Hijrah bersama Rasulullah dan munasarah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Ansar mereka menyambut kedatangan. Orang-orang barakallahu fikum yang hijrah di Makkah ke Madinah disambut. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengedepankan kepentingan saudaranya yaitu yang datang dari Makkah ke Madinah padahal mereka sendiri butuh. Inilah termasuk salah satu keistimewaan atau keutamaan orang Ansar barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya masing-masing memiliki keutamaan. Wala baina qabilati kadza wa kadza. Tidak pula antara kabilah ini kabilah itu. Yang membedakannya itu apa sih yang membedakan itu? Yang membedakan barakallahu fikum sudah kita lalui berkali-kali. Yang membedakan itu bukan masalah warna kulit atau bukan masalah ini Arabi ini Ajami, bukan, tapi ketakwaan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Perhatikan ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan apa? Ada laki-laki, ada perempuan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kalian itu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal, ya kan? Ini Jawa, ini Sunda, ini mungkin Dayak, ini Batak, itu dengan bersuku-suku dan bangsa-bangsa seperti itu. Ini bangsa Arab, ini bangsa Ajam. Barakallahu fikum, tujuannya agar saling mengenal, bukan untuk berbangga-bangga. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan apa firman-Nya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian, orang di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi yang jadikan sandaran itu ketakwaannya ya.
Bukan semata-mata ini adalah qabilah ini, qabilah fulan, bangsa fulan, bangsa ini, atau dikatakan juga barakallahu fikum ini suku ini, suku itu, ini Jawa, ini Sunda, atau ini Dayak, ini Batak dan semisalnya, bukan. Tapi ketakwaan yang jadikan kunci. Nah, sebagai apa? Sebagai timbangan. Inna akramakum indallahi atqakum. Fala tuzakku anfusakum. Naam, huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merekomendasi, mensucikan diri kalian, merasa suci, tidak salah dari tidak terlepas dari kesalahan misalkan. Naam, karena Allah Ta'ala itu zat yang paling tahu tentang siapa yang paling bertakwa. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, ketakwaan itu sendiri maknanya sudah sering kita dengarkan ya. Nah, para ulama mereka mendefinisikan dengan definisi yang berbeda-beda. Nah, namun definisi yang mudah dihafal adalah fi'lul awamir wa tinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang definisikan bahwa takwa itu adalah apa? Adalah ayat ja'alal insanu na'am wiqayatan bainahu wa baina adzabillah itu. Ada yang katakan ketakwaan itu seseorang atau manusia itu menjadikan tameng atau benteng antara dia dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Bi fi'il awamir wa tinabun nawahi. Dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Na'am barakallahu fikum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kata beliau di sini, hum ikhwatun fil iman. Mereka semuanya itu orang muhajirun, orang-orang ansar, mereka itu bersaudara. Naam, saudara seiman barakallahu fikum. Inilah yang mengikat persaudaraan kita barakallahu fikum. Ahlus sunnah wal jamaah dimanapun mereka berada, ada yang di Arab, ada yang di Inggris, yang di Belanda, yang di Amerika, yang di mungkin di barakallahu fikum di Indonesia, di Sumatera, di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Yang menjadikan mereka itu akrab dan bersatu itu apa? Ikatan keimanan barakallahu fikum. Kalau kita telusuri enggak ada. Dalam artian apa? Sisi nasab, kekeluargaan itu enggak ada kan? Terkadang kita ya barakallahu fikum berkenalan dengan salah satu ikhwah atau mungkin akhwat itu, akhwat dengan akhwat, tidak pernah kenal sebelumnya, tapi begitu karena satu iman, seiman, semanhaj, akidah, rasanya seakan-akan keluarga sendiri. Apa berarti yang menjadikan ikatan itu? Keimanan barakallahu fikum. Terkadang kita satu keluarga, barakallahu fikum, satu keluarga aja terasa jauh ketika apa? Ketika saudara kita hizbi misalkan, atau saudara kita kafir, naudzubillah ya. Jauh kan padahal satu nasab, satu keluarga, satu keturunan, kakak beradik bayangkan. Tapi karena beda ikatan, ikatan keimanan, kemudian saudara kita adalah kafir, kelihatannya jauh sekali rasanya. Menunjukkan apa bahasanya yang bikin dekat dan erat itu adalah ikatan persaudaraan di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diharapkan. Barakallahu fikum. Jadi kita merasa barakallahu fikum tenang, seakan-akan kita jauh dari saudara kita, tapi apa? Mereka selama satu manhaj, satu akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sabitun, yang mereka benar-benar kokoh berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, merasa seakan-akan keluarga sendiri. Dan ini kita rasakan ya barakallahu fikum, kadang kita merasa mungkin kita telepon atau mungkin kita berhubungan dengan saudara kita yang di jauh sana, di Arab atau di mana, seakan-akan saudara kita dekat, seakan-akan kerabat kita, padahal enggak ada unsur atau kekerabatan sama sekali. Tapi apa yang menjalin ikatan keakraban ini? Keimanan. Barakallahu fikum. Keimanan itulah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, di jalan Allah, dan juga benci karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Itulah salah satu apa? Salah satu sifat yang barakallahu fikum yang Allah Ta'ala akan berikan naungan di hari kiamat nanti, yang waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di antaranya apa? Dua orang laki-laki atau dua orang perempuan yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunianya, bukan karena hartanya, bukan masalah apa? Parasnya, paras cantik atau paras ganteng, bukan. Tapi apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya Abi Hurairah. Yang lafaz awalnya apa? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan atau 7 orang. Bukan pembatasan ya, ini di antaranya barakallahu fikum yang mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Wa rajulan tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersatu pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, itulah yang mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Berikutnya,
Kata beliau, hum ikhwatun fil iman kal jasadil wahid. Naam. Mereka semuanya orang muhajirun, orang Ansar, bahkan seluruh kaum muslimin. Nah, selama mereka berada di atas ikatan keimanan yang sahih, barakallahu fikum, maka sebagaikan satu jasad. Sehingga ketika ada peperangan melawan orang kufar, serentak mereka semuanya. Kaum muslimin harus bersatu ketika berperang melawan orang kufar, barakallahu fikum. Mau orang yang hizbi, yang mutadi', nah barakallahu fikum, atau orang sufi dan semisalnya, kalau mereka masih mengaku kaum muslimin, mereka akan bersatu melawan apa? Melawan orang kufar ini, barakallahu fikum. Adapun kalau seandainya kita lihat, nah barakallahu fikum, nah masing-masing jelas beda. Ada yang akidahnya mungkin mereka akidah sesat, tapi ketika mereka itu masih, nah barakallahu fikum, merasa nah berada di atas agama Islam, otomatis memiliki ghirah. Nah, memiliki rasa cemburu ketika agama Islam diinjak-injak oleh orang-orang kufar misalkan, seperti itu. Nah, jadi kata beliau kal jasadil wahid. Ini sahih sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar. Hadisnya siapa itu? Bahwasanya permisalan orang mukminin, nah itu bagaikan satu jasad. Hadisnya An-Nu'man ibn Bashir. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Bis-sahri wal humma. Naam. Perhatikan ini. Permisalan orang-orang mukminin dalam na'am barakallahu fikum, cinta mencintai mereka, atau dalam apa? Dalam saling menyayangi mereka, dan juga dalam ketergantungan mereka, itu bagikan satu jasad. Nah, bagikan satu jasad. Kenapa? Idza ishtaka minhu 'udwun. Apabila salah satu anggota badannya terasa sakit atau disakiti gitu, tada'a lahu sa'il jasad. Seluruhnya akan merasakan, ya kan? Di antaranya ya, ini yang manusia aja ya. Di antaranya kalau kita sakit gigi, bagaimana? Sakit gigi mesti rasanya satu badan ngerasakan semuanya. Ya kan, itulah permisalannya. Permisalan orang mukmin. Apabila ada satu orang mukmin dicela, diinjak-injak, atau mungkin dianiaya atau disiksa, kaum muslimin yang lainnya akan merasakan semuanya gitu loh. Itu maksudnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum, kaum mukminin yang lainnya akan merasakan semuanya. Bagaikan apa? Bagaikan salah satu anggota badan tadi itu. Apabila terkena sakit, yang lainnya ikut merasakan semuanya. Ya kan? Tada'a lahu sa'ilul jasad, seluruh badannya akan merasakan bis-sahri wal humma. Baik karena apa? Naam, kecapean dalam bergadang, ya mungkin bergadang di atas apa? Di atas ketaatan ya, atau mungkin karena sengatan binatang yang apa? Yang berpisah misalkan. Itu semuanya apa? Semuanya barakallahu fikum permisalan bagi orang mukmin. Bagaimana permisalannya? Jadi orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya itu bagaikan apa? Bagaikan satu jasad tadi itu. Jadi kalau satu jasad itu ada satu anggota badan yang kena sakit, biasanya semuanya merasakan sakit tersebut. Nah, contoh yang paling nampak adalah sakit gigi tadi itu. Sakit gigi itu kalau sudah sakit gigi udah mau tidak mau badan rasanya gemberges itu ya, ngerasakan semuanya. Nah, barakallahu fikum. Itu permisalannya orang mukmin ketika disakiti orang-orang apa? Orang-orang kufar misalkan. Kita yang mendengar, menyaksikan, merasa tersakiti juga itu maksudnya. Nah, kemudian barakallahu fikum, kata beliau di sini, wal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Sedangkan yang namanya orang mukmin itu bagaikan jasad yang satu, dan apa? Dan bangunan yang saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Ya kan? Bangunan itu kalau seandainya enggak dikuatkan, nah barakallahu fikum, mungkin dengan madah, mungkin dengan apa, materi-materi yang ada bagi semayan pasir dan misalnya, ya enggak akan kuat, barakallahu fikum. Ya, kemudian kalau seandainya tidak disusun dengan susunan yang tepat, ya enggak akan kuat. Kenapa? Karena orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang hendaknya mereka saling menguatkan satu sama yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, nah barakallahu fikum, riwayat Bukhari Muslim, na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari ya. Na'am, Rasulullah bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'daha ba'dha," atau yashuddu ba'dahu ba'dha. Nah, wa shabbaka baina asabi'ih. Nah, wa shabbaka baina asabi'ih. Na'am. Orang mukmin untuk orang mukmin yang lain itu bagaikan apa? Bagaikan bangunan. Yang mana bangunan itu saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya itu hendaklah mereka mempererat persaudaraan, itu maksudnya. Sekarang kalau sapu lidi itu bagaikan apa? Orang mukmin ini, sapu lidi itu kalau diikat semua jadikan satu, kuat untuk nyapu. Tapi kalau satu lidi coba bayangkan. Sapu lidi diambil satu lidi kita tuh nyapu. Ya enggak kuat. Sampah yang kecil pun enggak kuat untuk satu
pakai satu lidi. Tapi kalau sapu lidi itu semua jadikan satu, diikat itu sekuat itu, akan apa? Akan mudah untuk menghilangkan apa? Sampah-sampah tadi. Menunjukkan bahwasannya apa? Ikatan persaudaraan itu harus senantiasa dijaga dimanapun kita berada. Terutama apa? Terutama berkaitan masalah ikatan persaudaraan, berkaitan masalah agama ini. Barakallahu fikum. Jangan sampai terpudarkan. Kata beliau, hadzal wajibu 'alal muslimin. Inilah yang wajib terhadap kaum muslimin, annahum la yumayyizuna baina arabiyyin wa ajamiyyin. Bahwasanya mereka tidak membedakan antara orang Arab, orang ajam. Kita orang ajam. Kita orang ajam ya, orang ajam selain Arab. Kemudian sana ada orang Arab, itu aslinya enggak terbedakan kecuali dengan apa? Perhatikan, wa aswad wa abyad, tidak bedakan juga yang kulit hitam, kulit putih, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Bayangkan itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, kemudian barakallahu fikum, siapa manusia yang paling bertakwa? Di antaranya tauladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Na'am ama wallahi innil akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Nah, adapun aku demi Allah, sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah taala dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi ketakwaan diukur dengan apa? Barakallahu fikum. Ketakwaan diukur dengan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa? Bukan malah menyelisih. Sehingga Rasulullah melanjutkan hadis tersebut apa? Rasulullah mengatakan lakin na'am asum wa uftir wa aqum wa anam wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Akan tapi aku na'am barakallahu fikum, aku puasa dan berbuka. Aku salat malam dan tidur juga. Aku juga menikahi wanita. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syahidnya mana syahidnya? Syahidnya bahwasanya ukuran seseorang itu dikatakan baik ataukah tidak, ukurannya dengan ketakwaan ini. Nah, bukan semata-mata kabilah, suku, bangsa, jenis dan semisalnya, bukan. Warna kulit itu tidak memberikan pengaruh sama sekali, tapi ketakwaan, keimanan inilah yang akan dijadikan ikatan. Na'am barakallahu fikum. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Hanya saja seluruh kaum mukminin itu adalah bersaudara, maka fa aslihu, maka damaikanlah yang terjadi permusuhan di antara saudara kalian. Dalam artian kalau seandainya ada dua saudara yang berselisih, maka damaikanlah dengan cara yang bagus. Barakallahu fikum. Fal-i'tiza'u bil ansab wal-i'tiza'u bil qaba'il min umur jahiliyah. Maka berbangga-bangga dengan nasab, keturunan. Wal-i'tiza'u bil qaba'il, dan berbangga-bangga dengan suku-suku yang ada, itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. Kami ini kabilah besar, kami ini keturunan Arab, kami ini keturunan raja, kami ini keturunan orang kaya. Enggak seperti kalian orang-orang miskin misalkan. Ini hati-hati, ini termasuk perkara jahiliyah. Kami ini termasuk orang-orang apa? Orang-orang dari suku terpandang misalkan. Seperti itu juga termasuk perkara jahiliyah, hati-hati. Termasuk perkara jahiliyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan apa? Dia tidak ada bai'at di lehernya, dalam artian dia tidak membai'at amir yang sah, mata mitatal jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan matinya seperti mati orang-orang jahiliyah. Apa kata beliau? Li'anna ahla jahiliyah, karena penduduk jahiliyah waktu itu, orang-orang jahiliyah, hum ahlul fawda. Mereka adalah orang-orang yang sering bikin ribut. Fawda itu keributan. Alladzina la yakhda'una li sultanin wala li amir. Yang mereka tidak mau tunduk dengan apa? Dengan seorang pemimpin, tidak pula tunduk terhadap orang apa? Pemimpin. Raja enggak tunduk dengan rajanya, tidak tunduk dengan pemimpinnya. Hadhi halatul jahiliyah. Inilah keadaan orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai kita berbangga-bangga dengan kabilah yang kita miliki. Kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang memiliki suku-suku ya, jangan juga kita barakallahu fikum berbangga-bangga dengan bangsa yang kita miliki. Kita ini orang Jawa, kamu orang Sunda misalkan, atau kami ini orang Sunda, kamu orang Jawa, atau kamu itu orang seperti itu. Atau mungkin berbangga-bangga dengan suku-suku yang ada, suku Dayak, suku Batak dan semisalnya menurut mereka. Jangan. Itu semuanya enggak akan dijadikan timbangan. Jadi jadikan timbangan apa tadi? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya pakaian takwa itu pakaian yang sangat indah, walaupun apa? Walaupun pakaian hakiki yang dia pakai itu tidak terlalu bagus, tapi ketakwaan itu yang jadikan patokan nanti. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu
itulah yang terbaik. Pakaian takwa ini bukan pakaian yang dijual pasar, itu bukannya. Tapi maksudnya adalah dia itu berhias diri dengan ketakwaan, mengerjakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau di sini, falhasil, kesimpulannya kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, masyaallah ya, syarah ini memang bagus sekali ya, kata beliau, anna umurul jahiliyah kullaha madmumatun, bahwasannya perkara-perkara jahiliyah seluruhnya itu tercela. Jadi perkara-perkara zaman jahiliyah itu jangan ditonton sama sekali, jangan ditiru sama sekali. Semuanya tercela. Wa nuhina an tashabbuh bi ahli jahiliyah fi kullil umur, dan kita dilarang untuk menyerupai dengan apa? Dengan orang-orang jahiliyah pada seluruh perkara. Paham ya? Mulai dari pakaiannya jangan. Naam, sebagaimana ayat yang sudah kita lewati kemarin. Para wanita kita dijaga jangan sampai mengikuti berhiasnya seperti berhiasnya orang jahiliyah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai para wanita, atau janganlah engkau berhias dengan apa? Dengan berhiasnya seperti orang jahiliyah yang pertama atau yang terdahulu. Nah, mereka menampakkan perhiasan mereka di pasar-pasar di hadapan manusia tanpa punya rasa malu. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Kata beliau di sini, barakallahu fikum, wal jahiliyatu intahat bi ba'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perhatikan, kalau kita ditanya orang zaman jahiliyah itu masih ada enggak sih? Kalau secara khusus seperti ini, jahiliyah yang dimaksud itu adalah keadaan sebelum diutusnya Rasulullah sudah habis. Paham ya? Tapi perkara-perkara jahiliyah itu masih ada pada sebagian manusia itu loh. Paham maksudnya ya? Kalau zaman jahiliyah yang dimaksud adalah zaman jahiliyah yang sebelum diutusnya Rasulullah itu sudah habis, enggak ada sudah. Tapi kalau ditanya, tapi perkara-perkara amalan-amalan jahiliyah itu masih ada pada sebagian manusia, itu benar. Berarti contohnya kita misalkan ada orang berbangga-bangga dengan keturunannya atau dengan nasabnya atau marganya atau sukunya. Kamu itu di dalam dirimu ada penyakit apa? Ada perkara jahiliyah. Itu enggak masalah seperti itu. Ya. Naam, seperti itu. Inna fikum amrun jahiliyah misalkan, atau inna fikum umur jahiliyah. Ada pada kalian itu perkara-perkara jahiliyah. Itu enggak masalah, tapi apa? Tapi untuk dikatakan zaman jahiliyah itu enggak ada sudah. Kata beliau sini, wal jahiliyatu intahat bi ba'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman jahiliyah itu sudah habis setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'da ba'tsatihi zalatil jahiliyah al-'ammah. Perhatikan ini. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hilang, telah sirna jahiliyah yang maknanya umum. Jadi sudah kita ketahui ya, jahiliyah yang maknanya umum seperti itu, secara keumuman sudah hilang semuanya. Wa ja'al ilmu wal iman. Maka datanglah ilmu dan keimanan. Inilah yang akan menjadikan cahaya nanti. Wa nazzala Qur'an was sunnah, dan turun Al-Qur'an dan sunnah. Inilah yang menjadikan patokan sandaran kita dalam kehidupan sehari-hari, Al-Qur'an was sunnah. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita selisih sama sekali ya dua perkara ini. Na'am. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang ikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an sunnah, maka niscaya dia tidak sesat, tidak pula sengsara. Naam. Wa intasara al-ilmu wa zala al-jahlu, dan tersebarnya ilmu dan juga hilanglah kebodohan. Tapi ingat, kebodohan akan hilang ketika apa? Ketika seorang itu berusaha untuk mencari ilmu. Ilmu itu yang akan melawan kebodohan. Ilmu itu yang akan melawan kebodohan. Nah, karena kalau kebodohan tidak dihilangkan, berarti otomatis apa? Ya, otomatis kebodohan masih ada senantiasa. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Karena manusia itu pada asalnya apa? Zaluman jahula. Ya kan? Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu pada asalnya zalum, sering berbuat kezaliman, jahula, bodoh. Sehingga kebodohan ini harus kita angkat, kita hilangkan dari diri-diri kita. Nah, kita nukilkan kembali kalamnya siapa itu yang bagus itu? Kalamnya Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Yunus Al-Qirafi. Ya, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Furuq bahwasanya kata beliau apa? Aslu kulli syarrin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl, kata beliau. Sumber kejelekan atau aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah, sumber kerusakan di dunia dan akhirat hanya saja itu adalah kebodohan, kata beliau. Innama huwal jahl, yaitu kebodohan itulah sumbernya. Kemudian apa kata beliau? Fajtahid fi izalatihi anka masata'ata. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk menghilangkan kebodohan itu dari dirimu semampu dirimu, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwa al-ilm. Sebagaimana sumber inti kebaikan dunia dan akhirat itu adalah ilmu, kata beliau. Fajtahid fi tahsinihi masata'ata. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mendapatkan
ilmu tersebut sesuai dengan kemampuan dirimu. Wallahu al-mu'in ala khairi kullih, kata beliau. Wallahu al-mu'inu ala khairi kullih, dan Allah lah yang akan menolong atas seluruh kebaikan itu. Allah Ta'ala yang menolong. Cuman kita berusaha gitu ya, berusaha untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita, barakallahu fikum, bukan sekedar berpangku tangan di rumah. Karena yang namanya berpangku tangan itu ya enggak akan mendapatkan apa-apa. Barakallahu fikum, tapi berusaha semaksimal mungkin meniti jejak generasi salafun salih. Barakallahu fikum, dari kalangan sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kata beliau di sini, perhatikan, wa madamal Qur'anu mawjudan, selama Al-Qur'an masih ada, wa sunnatun nabawiyyatu mawjudatan, dan sunnah nabawiyah masih ada, wa kalamu ahlul ilmi mawjudan, dan ucapan ahlul ilm masih ada, fa innahu la jahiliyata hina idin, berarti enggak ada lagi jahiliyah. Berarti tidak ada lagi jahiliyah pada waktu itu. Saat itu ya, ketika masih ada 3 perkara itu, Al-Quran was sunnah, dan juga kalam ahlul ilm. Karena kita dalam memahami Al-Quran sunnah butuh apa? Butuh ahlul ilm. Karena kalau cuma kita hafal Al-Quran saja, paham ya? Hafal Al-Quran saja, hafal sunnah saja, tapi nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang memahamkan, kurang. Sehingga kita memahami Al-Quran was sunnah melalui apa? Melalui diantaranya penjelasannya ahlul ilm. Itulah tabibnya. Itulah tabibnya kan? Sebagaimana dalam ucapan siapa? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Nuniyah yang sering kita sebutkan. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani. Nasun minal Qur'ani wa nasun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal alim rabbani itu. Bahwasanya kebodohan itu penyakit yang bisa membunuh, dan obatnya adalah 2 perkara yang tidak akan terlepaskan. 2 perkara yang tersusun tidak akan terlepaskan. Kata beliau apa? Nasun minal Qur'ani aw min sunnatin, nas dari Al-Qur'an atau dari sunnah. Kemudian wa tabibu dzakal alim rabbani, dan dokternya yang bisa memahamkan Al-Qur'an sunnah itu adalah al-alim rabbani, orang alim yang rabbani, yang bisa mendidik dan juga mengarahkan kaum muslimin. Ar-rabbani, alim rabbani huwa alladhi yurabbin nas min sigharil ilm qabla kibarih. Bahasanya alim rabbani adalah orang yang mendidik manusia, mengajari manusia dari ilmu yang paling dasar sebelum ilmu yang tinggi. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau apa? A'lil jahiliyatul 'amah, maksud beliau adalah yang dinamakan dengan jahiliyah, zaman jahiliyah secara umum itu sudah enggak ada. Selama ada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kalamnya ahlul ilm. Karena Allah Ta'ala berfirman apa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr, ahlul ilm, apabila kalian tidak tahu. Kemudian Al-Qur'an Sunnah ini patokan pedoman inti yang harus kita senantiasa kita pegang. Tidak cukup dengan Al-Qur'an saja dan tidak cukup dengan As-Sunnah saja, tapi senantiasa dua-duanya senantiasa dijaga dan dua-duanya senantiasa dipegang. Amma annahu yabqa ba'dul jahiliyah fi ba'din nas. Adapun kalau yang dimaksud itu masih tersisa sebagian jahiliyah, sebagian perkara jahiliyah pada sebagian manusia, au fi ba'dil qabail, atau pada sebagian kabilah-kabilah, suku-suku, au fi ba'dil buldan, atau ada pada sebagian negeri, fal jahiliyatu al-juz'iyyatu takunu mawjudatan. Kata beliau, maka yang dimaksud dengan jahiliyah secara juz'iyah, apa juz'iyah? Secara barakallahu fikum, secara terperinci dalam artian secara pecahan-pecahan, itu juz'iyah pecahan-pecahannya. Jadi jahiliyah kalau dilihat dari pecahan-pecahannya itu masih ada. Dalam artian bukan zamannya, tapi apa? Perkara-perkara jahiliyah itu masih ada itu. Kita jumpai kan, kadang ada orang berbangga-bangga, kami keturunan orang kaya, kami ini keturunan raja, kami ini keturunan presiden misalkan. Kami ini adalah orang-orang anak-anak jenderal misalkan. Ada seperti itu kan? Ada. Kalau dilihat dari juz'iyahnya memang ada pecahan-pecahan jahiliyah itu. Tapi kalau zamannya jahiliyah sudah enggak ada. Karena zaman jahiliyah adalah zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sekian dulu sampaikan. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.